garapan mobil Land Cruiser yang budgetnya itu hampir 100 juta. Pemiliknya menginginkan suara yang sangat baik, vokalnya tebal, treble-nya halus, bass-nya empuk, secara keseluruhan tonalitinya enak. Mereknya adalah Harman Kardon. Artikulasinya benar-benar terasa, enak banget. Nah, ini bedanya speaker mahal nih. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, video kali ini kita mau melanjutkan part 2, yaitu garapan mobil Land Cruiser yang budgetnya itu hampir 100 juta. Nah, LC-nya itu LC 2019. Kemarin part 1 sudah ditayangkan. Saatnya kita mau bahas lebih dalam, tetapi tidak ada salahnya kita kepoin dulu produk-produk yang kemarin yang ada di part 1 nih. Kita kasih lihat terlebih dahulu. Itu tadi adalah produk yang digunakan, diantaranya adalah speaker 3-way Harman Kardon, tipenya adalah Flow. 3-way-nya ini dibutuhkan speaker khusus, yaitu speaker yang tweeternya harus kecil dan juga mid-range-nya itu harus tipis. Karena pemiliknya minta tetap OEM look atau OEM look. Nah, di manakah tempat-tempatnya? Nih, sambil kita lihat bahwa penempatan untuk mid-range itu tepatnya di dashboard, menghadap ke atas. Nah, untuk bagian tweeter itu ditempatkan di pilar aslinya. Jadi ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri. Nah, begitu juga mid-bass. Mid-bass-nya itu dipasangkan di pintu, jadi tidak ada yang dipindah tempat. Hanya melakukan perubahan pada ukuran speaker. Di mana di mid-bass yang lama nih, sambil kita lihat juga, mid-bass-nya itu oval. Jadi sempat saya perkenalkan di part 1, kita rubah menggunakan ring dari kayu. Kemarin kita bikinkan cincinnya, baru dipasang speakernya. Soal suara, tentunya kenapa harus dirubah? Karena yang lama itu masih bawaan, walaupun sudah menggunakan JBL, yaitu sama-sama dari pabrikannya Harman Kardon. Nah, kalau yang kita mau ganti ini murni, mereknya adalah Harman Kardon yang tadi kalian sempat lihat. Nah, itu beberapa pemasangan di bagian dashboard dan di bagian pilar sudah kita kasih lihat di part 2 juga. Nah, sekarang kita mau jelasin mengenai subwoofer. Jadi subwoofernya kita kali ini menggunakan subwoofer dari Hertz Audio, yaitu merupakan subwoofer tergolong tipis yang kubikasinya tidak butuh besar. Nih, sambil kita lihat proses pemasangannya juga sampai ke hasil akhirnya. Subwoofernya dibikin seperti itu ya, jadi terlihat manis, tidak terlalu makan ruang bagasi. Karena mobil ini tergolong mobilnya besar, tapi bagasinya sangat kecil. Nah, kita buatkan di pojok sebelah kanan. Nah, perangkat pendukung yaitu menggunakan prosesor yang memang sangat sering kita jual, yaitu produk dari Alpine. Dan ada satu monoblok, yaitu monoblok kita pakai merek Tensvogue. Kebetulan butuhnya yang kecil. Jadi mobil ini kalau pakai yang space-nya besar di bawah bangku udah pasti nggak muat. Nah, mobil ini sudah dikasih lihat secara global tentang pemasangan, bahkan di part 1 sudah kita bahas full peredamannya. Jadi sebelum kita tarik kabel, pemasangan peredam terlebih dahulu. Nah, di mobil ini kan totalnya memang hampir 100 juta. Jadi tentunya pemiliknya menginginkan suara yang sangat baik, vokalnya tebal, treble-nya halus, bass-nya empuk, secara keseluruhan tonalitinya enak. Nah, itu yang diinginkan.
hasilnya kira-kira seperti apa. Karena ini adalah tantangan di sebuah mobil LC di mana sistemnya itu semuanya sudah main aktif. Jadi kita juga harus tahu bahwa prosesor yang digunakan harus memiliki banyak input. Nah, di Alpine ini kebetulan inputnya cukup, bahkan bisa dibilang lebih. Nah, ini enaknya menggunakan prosesor yang branded dan memiliki high level input yang sangat banyak. Jadi, untuk mengatasi mobil-mobil mewah seperti Land Cruiser ini atau BMW tipe baru, Mercy tipe baru, atau biasanya itu seperti mobil-mobil Mazda CX-5. Nah, itu sistemnya cukup rumit. Ini PR terberatnya. Pekerjaan ini di Uber dalam waktu 3 hari. Wah, udah ngap-ngapan banget. Bikin box, peredam, dan lain-lain. Minta kelar malam ini. Nah, ini baru jam berapa nih? Jam 2 ya. Jadi, nanti tim kita mau Uber-Uber, tapi tetap mengutamakan kualitas sampai ke setting, lalu tes denger. Kalau kalian penasaran, pokoknya ikuti terus videonya. Oke, ini mobil ini sudah hari kedua ya, di Uber bener-bener. Dan nanti pastinya akan kita sampaikan ke pemilik mobil karena setting yang maksimal itu biasanya nggak bisa 1 kali. Apalagi ini di Uber sampai bener-bener malam dan alhamdulillah beres. Tapi belum sampai jam 10 ini ya. Oh, udah jam 10. Kita sudah setting, sudah saya dengerin di belakang. Jadi ada memori 1 buat front air, memori 2 front left, memori 3 rear left, dan memori 4 rear right. Jadi semua bangku kita bikin pilihan preset sendiri-sendiri karena di dalam mobil selalu membutuhkan posisi yang baik. Ada 1 memori yang dibikin netral, jadi kita nggak terlalu fokus di antara salah satunya. Seperti biasa, mobil yang kita bangun ini kita mau perdengarkan. Tetapi sebelum kita perjelas hasil, saya ceritakan dulu nih. Tweeter itu di tempat asli. Ini ada di sini dan mid-range-nya juga sama di posisi dashboard hadap ke kaca. Dan mid-bass-nya di pintu. Yang tadinya oval kita ganti bulat 6,5 inci. Nah, subwoofer kita bikin custom. Di belakang tadi sudah dikasih lihat. Nanti waktu kita geber-geber kita akan kasih lihat juga hasilnya waktu getarannya seperti apa. Kita mau testing dari track 5 apakah posisinya sudah baik atau belum, yaitu ada kiri, kanan, tengah, left center, dan right center. Nih langsung aja. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, letaknya tadi jelas banget ya, waktu far pertama kiri, center tengah dashboard, mid yang pertama depan penumpang, lalu center, far, mid yang kedua di depan sini. Ini yang saya maksud far, center, mid, lokasinya di mana. Saya kasih video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Tadi video ilustrasi itu adalah kedip-kedipnya itu sumber suara. Jadi karena gambarnya tadi 3-way, tweeternya di atas dan mid-range-nya di bawah, jadi sumber suara di paparan suara tweeter atau letak speaker paling tinggi. Nah, kalau dengan sistem OEM lock, asalkan sudah naik dari atas dashboard berarti sudah ideal karena bukan lagi melihat garis pandangan mata. Karena kalau mau garis pandangan mata kurang lebih di sebelah sini di atas. Nah, ini penjelasan tentang posisi tadi. Kalau kalian mau lebih jeli, yang tadi ada ilustrasi didengarkan dengan earphone atau headphone itu akan terasa stereonya. Letaknya di kiri, kanan, center, left center, dan right center. Tapi kalau yang ini karena direkam tanpa mixing, itu merekam suara dari speaker ditangkap oleh mikrofon seperti yang waktu saya bicara. Jadi stereonya tidak terdengar. Nah, sekarang kita dengerin beberapa lagu yang sering dipakai juga untuk pengetesan sound quality. Nah, kita dengerin.
Bening banget ya pianonya. Tung tung tung. Hai sobat imaging, Nikito Yakovic, Artikulasinya benar-benar terasa enak banget. Nah ini bedanya speaker mahal nih. Yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin lo santai. Emang beda ya speaker mahal. Nikmati kopi imaging melek meripat. Semangat uripe, ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau gendaanmu, yo, bikin lo happy. Asik banget bassnya. Saya gedein dikit. Yo salam imaging melek meripat, semangat uripe, yo 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 yo. Keren. Tambahin volume. Hai sobat imaging, Asli bassnya asik banget, vokalnya lembut. Inilah hasil akhir dari sebuah speaker Harman Kardon. Twitternya lembut, vokalnya lincah dan berbobot, serta bassnya itu walaupun subwoofernya itu bukan Harman ya, ini merek Hertz, itu pukulannya asik banget. Nah itu yang membuat ngeblend antara mid bass dengan subwoofer. Kalau sudah ketemu pas didengarnya itu solid dan empuknya dapat, bisa beng beng. Nah itu bedanya seperti itu. Maksud saya hasil dari mobil ini sangat maksimal, sangat enak, dan memberikan nuansa di dalam ruang ini seperti penuh karena ada speaker tengah dan ada satelitnya di belakang. Nah cara kerjanya ini di mobil ini si DSP sebetulnya agak kurang ya karena 12 channel tapi powernya 8. Jadi untuk satelit paling ujung kita tidak masukkan ke dalam DSP karena alasannya lebih jauh. Jadi yang dimasukkan DSP pintu tengah karena lebih dekat agar bisa di-delay. Jadi secara perhitungan speaker belakang dianggap titik nol dengan subwoofer. Nah itu kita lakukan trik seperti itu dan merupakan rahasia dapur. Tapi buat kita dibedah semua. Mau ketemu mobil yang kelas biasa atau mobil yang lebih berkelas lagi seperti ini, mobil sangat mewah, kita bedah semua. Nah kalau kalian mau tanya-tanya soal audio lebih lengkap, soal harga Harman Kardon berapa nih? Harman Kardonnya ini kalau beli saat ini di 23 jutaan, prosesornya 26 jutaan, lalu subwoofernya 8 jutaan dan monobloknya di 3 juta lebih, hampir 4 juta. Nah dengan kabel-kabel tadi karena yang dipakai adalah kabel vlog dan barang-barangnya branded termasuk sikringnya juga pakai Stinger, jadi total ini 80 jutaan, jadi nggak nyampe 100 juta. Branded tapi murah meriah. Sorry, ini ngomong murah itu buat kalangan yang memang paham produk, karena kadang kita ngomong harga nih, speaker 5 juta 10 juta aja udah
omongin katanya 10 juta murah. Maksud saya memang audio mobil itu mahal. Nah, audio rumah itu juga banyak yang mahal, tapi kalau pakai yang biasa buat audio rumah udah 1 truk tuh, 100 juta ya. Ini baru beberapa komponen, nah itu bedanya. Jadi bukan membeda-bedakan, tapi memang peruntukannya itu beda. Jadi banyak orang yang awam ya pasti kaget, banyak orang yang sudah biasa beli barang yang mahal ya biasa aja gitu. Itu maksud saya seperti itu. Biar penyampaian saya tidak dianggap mana ada speaker 100 juta baru speaker aja, terus termasuk ini masa speaker mobil 23 juta. Nah, tujuan saya untuk menginformasikan biar orang-orang yang belum paham, yuk kita lebih dalam, lebih mengenal. Nggak apa-apa, tanyakan ke kita. Bener nggak ada speaker harganya sekian? Oke, bukan curhat ya, tapi ini beneran kok. Karena banyak yang suka menanyakan dan terkaget-kaget. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya audio, tanyakan seputar audionya di tim Imaging Gang, nomornya di bawah sini. Kalau di telepon tidak diangkat, silahkan chatting. Karena kalau lagi sibuk, saya antara lagi tuning, ya nggak bakalan angkat telepon, atau lagi bikin video seperti ini. Jadi pesan dari kita, Harman Kardon untuk 20 jutaan, itu menurut saya sangat worth it, ya sangat masuk akal harganya. Jadi nggak usah ragu, mau budget berapa, tanyakan saja. Oke, semoga info ini ada manfaatnya, dan terima kasih buat yang selalu support channel tim Imaging Gang. Jangan bosan, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, juga tekan tombol loncengnya agar dapat notif di video berikutnya, karena kita selalu update baik unboxing atau informasi peluncuran produk dan juga kadang teknis. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.